Mengejutkan, Ruben Onsu mengungkap jika hatinya terluka atas sikap adik kandungnya Jordi Onsu yang mengungkapkan kepada publik terkait adanya konflik di antara mereka saat Jordi live di akun sosial media pribadinya. Bekunya hubungan kakak adik ini pun rupanya bukan baru terjadi, tapi sudah menghitung tahun. Lantas, bagaimanakah sikap Ruben ketika menghadapi konflik dengan adik kandungnya mengingat posisinya sebagai orang tua menggantikan kedua orang tuanya yang telah berpulang? Lalu, apa langkah yang akan diambil Ruben dalam menghadapi konflik dengan sang adik? Apa yang disesalkan Ruben dari sikap adiknya terkait konflik yang kini terjadi? Lalu, apa pesan Ruben Onsu kepada Jordi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak disambar petir di siang bolong. Video live pengakuan Jordi Onsu yang mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak jalan dan main bersama dengan sang kakak Ruben Onsu diakui membuat kaget sang kakak. Ketika Ruben dikonfirmasi awak media terkait pengakuan adiknya bahwa ada konflik cukup panas di antara dua saudara kandung ini, Ruben Onsu pun tidak menyangkal. Ruben pun mengakui bahwa dirinya sudah lama tidak bertegur sapa dengan Jordi. Ruben juga mengungkap penyebab dirinya tidak bertegur sapa dengan sang adik, di mana ada luka hati yang teramat dalam akibat sikap Jordi. Kini, Ruben pun memilih untuk diam. Bahkan, Ruben mengatakan bahwa sudah 2 kali Natal tidak bertegur sapa dengan Jordi Onsu. Saya juga kaget sebenarnya bentuk videonya. Jadi Mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik itu enggak, tapi ya dia berkata benar. Dia berkata benar, memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Ya biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa gitu. Dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya. Dan terus saya tidak mau menyakiti apapun. Dan ya semuanya baik-baik aja. Ketika Ruben Onsu memilih diam menghadapi prahara dalam keluarganya, justru video pengakuan Jordi yang mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak jalan dan main bersama dengan Ruben Onsu mendadak viral. Hal itu pun sangat disayangkan oleh Ruben. Dan sekali lagi, Ruben pun kembali menegaskan bahwa hatinya pun terluka oleh apa yang dilakukan oleh sang adik. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang lo harus gini ya, enggak. Ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak tahu itu. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah saya tidak pernah berhutang budi
gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Di sisi lain, posisinya anak yatim piatu, di mana ia pun berperan sebagai orang tua bagi adik-adiknya, menggantikan posisi orang tua mereka, dirasakannya begitu berat. Tercipta kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi hal yang sangat buruk dan akhirnya menjadi blunder. Tetapi di tengah berbagai masalah yang dialaminya, Ruben pun merasa jika dirinya selalu ditolong oleh Tuhan untuk mengatasinya. Dan seakan memberikan kesempatan lagi baginya untuk membenahi diri. Nah, mau setahun. Apa? Udah lama ya, udah lama sekali, udah lama. Tapi buat saya gini, biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali dalam hati. Tapi ya saya menjadi orang tua ya untuk adik-adik saya itu nggak gampang loh. Ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, aduh, jadi kitanya yang kesayat-sayat ya. Aduh, capeknya gitu. Tapi percuma. Saya bilang cuma percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya nggak blunder semuanya. Pikirannya ininya nggak blunder. Saya cuma bilang gini doang. Saya syukurnya ya Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi, dan terus saya masih terus berjuang dengan diri saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini tidak jadi ngeblunder ya. Sikap Ruben yang tidak mau mengungkap apa pemicu terjadinya konflik antara dirinya dengan Jordi Onsu tentu membuat penasaran. Namun, Ruben pun juga mengungkapkan bahwa akibat luka yang menggores hatinya akibat ulas sang adik begitu dalam hingga membuat air matanya pun tidak bisa lagi keluar. Sehingga Ruben pun juga mengungkapkan betapa ia sangat menyayangkan jika apa yang tengah terjadi di antara mereka pun justru disebarkan dan dibuka sendiri oleh sang adik. Bagi Ruben, mungkin aksi Jordi yang menyebarkan adanya konflik adalah aksi yang terbaik menurut Jordi. Namun, tidak bagi Ruben. Ikatan darah memang nggak akan pernah bisa dilepas ya. Ikatan darah nggak akan bisa dilepas. Tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen, akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang, kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap gini ya nggak apa-apa. Karena kalau buat saya gini, kalau kita nggak ketemu di dunia nanti, di dunia ini, kita masih ada waktunya kalau ketemu, kalau kata Tuhan masih ketemu, ya. Dan saya tidak mau, yang saya bilang Mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Pasca Jordi Onsu ungkap kepada netizen bahwa ia dengan sang kakak sudah lama tidak bertegur sapa. Ruben Onsu pun mengakui bahwa hatinya pun sakit. Lantas benarkah Ruben pun sampai larut dalam kesedihan bahkan menangis akibat aksi sang adik yang mengumbar masalah mereka ke publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saya Berbi Kumalasari, jangan lupa ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber.
Konflik yang berkecamuk antara Ruben Onsu dengan adik kandungnya Jordi Onsu tidak dipungkiri, membuat hati Ruben pun bersedih dan terkadang menangis. Ya, Ruben mengaku hatinya pun terluka saat menyaksikan video Jordi ketika mengungkap masalah yang terjadi di antara mereka. Tak ayal, Ruben pun mengaku sangat kecewa dengan sang adik. Namun, Ruben Onsu tidak terlalu larut dalam kesedihan karena masih ada hal yang menjadi prioritas yang harus ia laksanakan setiap hari. Prioritas itu pun membuat Ruben bisa melupakan kegetiran hatinya. Tapi untuk down akibat konflik tersebut, Ruben pun menampiknya. Karena menurut Ruben, ia bisa apapun tanpa bantuan adiknya. Hal itu pun menurut Ruben bisa berarti banyak hal. Ditanya kesepian, oh enggak, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan, gitu ya, kasih saya penghiburan. Jadi buat saya gini, adalah gue tetap jadi diri gue sendiri, gue nggak ada masalah, ya. Saya nggak ada masalah sama sekali untuk bersedih gara-gara gitu, enggak. Buat saya gini, Mbak, sekali lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis pasti, ya. Hati saya bersedih mah pasti, bohong. Tapi buat apa? Saya ada hal yang harus saya kerjakan lebih lagi. Saya justru ngomong kayak gini aja, itu kan sebenarnya dia kayak ke onyo, ya kan, ada ke onyonya gitu. Saya dengernya aja, aduh Tuhan, sangat sayangkan. Aduh, besok gue mau ngeluarin satu project yang baru, akhirnya harus dicampur adukan dengan, aduh, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Down enggak lah, loh saya bisa tanpa dia. Itu artinya panjang ya. Jadi apa? Lah kalau kagak nganggep, lu Tuhan di kartunya Tuhan nih, kita masih ada saudara, nggak ada yang namanya dia nggak gua anggap, enggak. Tapi kemarin ini saya punya luka yang cukup dalam gitu. Jadi saya ingin punya waktu untuk bisa berdamai dengan diri tanpa membenci, berdamai dengan diri tanpa ngejelekin gitu. Cuman berita dari video yang tersebar ini saya ya kecewa banget gitu, Kenapa hal yang kayak gini lu mesti nanggepin sih? Pertanyaan usil netizen, kenapa lu tanggepin sih gitu? Yang disayangkan oleh Ruben ketika Jordi sudah menyebar ke publik soal adanya konflik yang melibatkan keduanya dan belum ada upaya dari sang adik untuk mencari orang ketiga untuk memediasi keduanya dan mengurai masalah yang membuat hubungan keduanya pun sebagai saudara kandung selama ini membeku. Beruntungnya, Sarwenda tidak ikut terbawa dalam arus prahara antara sang suami dengan adiknya. Ia pun tetap berkomunikasi seperti biasanya, bahkan mengajak anak-anaknya untuk bertemu Jordi, paman mereka. Dan hal itu pun tidak masalah bagi Ruben. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing. Sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba, ya minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin, gue santai aja. Kalau saya bisa hadang hujan turun ya hebat, atau saya bisa apa, tapi ya saya cuma bilang, saya cuma bisa jalanin bawa senyum aja dan berusaha ketika ya jujur aja. Sarwenda udah ngajakin ketemuan kok sama uncle-nya, ya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik gitu. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusan ya, gitu ya. Dia kan urusannya sama saya kan, gitu. Jadi kalau ke anak-anak ya monggo, itu kan uncle-nya ya, gitu. Itu kan uncle-nya, ya monggo aja. Tapi kalau saya cuma bilang gini, sudah. Ini udah terlalu lama, buku lama. Saya udah lewatin babnya, saya udah lewatin fasenya. Cuman kan ya gue nggak suka, ya gue ngomong nggak suka. Tapi kalau gue suka ya gue ngomong suka. Terlibat perhara dengan sang adik,
Jordi Onsu membuat hati Ruben Onsu sebagai kakak merasa sedih. Lantas, apa pesan Ruben untuk Jordi? Adakah niatan Ruben untuk berdamai dengan adiknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Di tengah perara antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu yang belum terurai, Ruben pun juga memberikan pesan kepada Jordi bahwa ketika menghadapi kesulitan nantinya, maka yang membantu tetaplah saudara sendiri. Ruben pun merasa bahwa selama ini ia sudah banyak membantu Jordi dan tidak perlu ia jabarkan satu persatu. Lantas, adakah niat Ruben untuk berdamai dengan Jordi atau setidaknya memaafkan sang adik? Berharap berdamai, semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya, dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini. Karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Ya, saya cuman bilang adalah lu mau kemanapun, yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan ini, bukan, tapi saudara lo sendiri. Kalau peran penting saudara itu ada nilainya, ya, ada nilainya buat dia, silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin, jadinya ada yang lagi gue pikirin. Kalau Tuhan aja maha pemaaf, masa saya enggak? Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.